Pati SPD berkenan untuk melanjutkan materi. Pada Ibu Indah Rismawati dengan hormat disilakan. Baik Pak Tukimin, terima kasih. Saya ulangi ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Helmi Fauzi, Sarjana Hukum selaku Dewan Pendidikan Kota Singkawang. Yang saya hormati Bapak Arnold Jakobus, MPD selaku Pengarah dan Ketua IGI di Kalimantan Barat. Bapak Agung Rosyadi, SPD MPD selaku Ketua dari JSDI Kota Singkawang, beserta teman-teman JSDI, juga Bapak Ibu guru yang hebat, yang super, yang siang ini mau ikut bergabung dengan kita di room ini. Izin share lagi Bapak Ibu ya. Jadi tadi baru sampai perkenalan juga, jadi belum terlalu penting gitu ya. Jadi saya ulang, saya Yunda Rismawati, saya adalah Duta Rumah Belajar tahun 2019 ya, Bapak Ibu, dan kebetulan dalam posisi belajar ID ini melalui GTK itu kemarin menyelenggarakan diklat bagi kami Duta Rumah Belajar untuk bisa mengawal aktivasi belajar ID sehingga dibentuklah istilah yang namanya kapten dan ko-kapten. Nah, kapten itu adalah setiap provinsi satu gitu ya. Jadi di Kalimantan Barat itu dipegang oleh Bapak Hanafi, beliau adalah staf LPMP Kalimantan Barat. Kemudian ko-kapten itu adalah kami-kami yang berada di kota kabupaten. Kebetulan untuk di Singkawang itu ko-kapten belajar ID-nya adalah saya. Selain itu tugas utama saya adalah guru di SMK Negeri 2 Singkawang. Salam kenal Bapak Ibu semua, mudah-mudahan apa yang saya bagikan bisa bermanfaat. Baik, siang hari ini kita akan membahas tentang akun belajar ID, platform Merdeka Mengajar, dan yang terakhir, yang sekarang sedang digaung-gaungkan gitu ya, menautkan akun belajar ID ke SIM PKB. Nah, masalah guru yang sering dihadapi ya, apalagi mengingat kemarin kita mengalami pandemi gitu ya, belajar online digalakkan, kemudian masalah-masalah yang sering kita hadapi adalah memori perangkat yang penuh dan lambat. Kemudian akses video call berbatas waktu. Nah, kita awal-awal kan menggunakan Zoom ya Bapak Ibu, yang kalau gratis dibatasin hanya 40 menit. Nah, kemudian materi dan tugas siswa kalau yang menggunakan WhatsApp tercecer di mana-mana dan bisa hilang. Nah, maka ada solusi yang ditawarkan oleh Kemendikbudristek dengan mengeluarkan akun pembelajaran yaitu Belajar ID. Apa sih akun Belajar ID itu ya? Akun Belajar ID itu adalah akun mirip dengan email gitu ya Bapak Ibu. Dia itu adalah akun dari Google Workspace for Education gitu. Dan dia diterbitkan langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serentak kepada seluruh guru baik pendidik maupun tenaga kependidikan dan peserta didik yang sudah tergabung datanya di Dapodik. Jadi mungkin ada sebagian sekolah yang belum semua guru maupun tenaga kependidikannya mendapat akun belajar ID, itu mungkin karena yang bersangkutan belum masuk ke Dapodik atau bahkan sudah masuk ke Dapodik pindahan. Nah, itu bisa juga akun belajar ID-nya itu masih ada di sekolah yang lama. Nah, nanti saya akan ada tips untuk mengecek akun ketersediaan akun belajar ID-nya juga nanti di belakang ya Bapak Ibu ya. Kita bahas satu-satu. Nah, kalau untuk peserta didik ini Bapak Ibu, peserta didik dari jenjang PAUD sebenarnya sudah ada. Cuma memang pemanfaatnya kan belum ya, belum. Sedangkan SD juga masih sama, itu belum. Jadi belum disediakan. Nah, yang untuk SD itu baru kelas 4, 5, dan 6. SMP, SMA, SMK itu sudah untuk kesemuanya. SLB juga sudah mendapatkan sebenarnya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada juga Bapak Ibu yang mungkin berada di dinas ya, dinas pendidikan, itu juga bisa mengusulkan Bapak Ibu. Nanti di akhir nanti akan saya beri link untuk Bapak Ibu yang di dinas yang mungkin ingin memiliki akun belajar ID. Nanti ada link yang akan saya bagikan. Nah, mengapa sih beralih ke akun belajar ID? Toh yang kita tahu kayaknya sama dengan akun Gmail kita gitu ya. Nah, berbeda Bapak Ibu, kapasitas penyimpanan Gmail kita yang biasa itu Google Drive-nya hanya terbatas 15 GB saja, 15 GB. Sedangkan untuk belajar ID kapasitas penyimpanannya itu unlimited. Nah, terus ada kekhawatiran, aman tidak ya gitu. Nah, insya Allah aman Bapak Ibu asalkan tidak untuk digunakan menyimpan hal-hal yang
menyalahi aturan pada Google Workspace for Education. Nanti bisa dicek ini term and condition-nya di Google ya. Intinya sih tidak untuk menyimpan hal-hal yang tidak gitu ya Bapak Ibu. Jangan menambang Bitcoin, nge-save-nya di akun Belajar ID gitu. Nah, itu bisa mengakibatkan tidak hanya akun Bapak Ibu saja yang tersuspend, tapi semua akun Belajar ID yang domainnya sama. Misalnya nih, saya SMK, itu kan domainnya SMK. SMP domainnya SMP. Nah, itu jika ada satu saja yang menyalahgunakan akun Belajar ID-nya, maka akan berimbas pada satu akun domain. Tapi insya Allah karena yang menggunakan ini adalah orang-orang pendidikan, insya Allah hal tersebut tidak akan terjadi gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian durasi untuk rekaman Google Meet-nya itu kapasitasnya bisa 100 orang. Kalau Google Meet biasa itu hanya 50 orang. Kemudian bisa terintegrasi Google Meet ke dalam Classroom. Ya, kalau di Gmail biasa, di Classroom itu tidak bisa menyematkan link untuk Google Meet langsung. Tapi kalau di Classroom Belajar ID dia bisa. Nah, yang terakhir di emailnya itu bisa terintegrasi langsung dengan chat ya dan juga Google Meet. Nah, untuk membahas per penggunaan fasilitas atau fitur dari Google Workspace for Education mungkin nanti lain kali kita bisa agendakan lagi gitu ya Bapak Ibu ya yang dari pengurus GSDI ya. Oke, kita lanjut. Oh, nggak bisa. Bentar Bapak Ibu, ini ada. Oke. Nah, ini tadi keuntungannya. Jadi akun pembelajaran itu memberikan kemerdekaan belajar dari mana saja. Apalagi sekarang pemerintah sedang menggalakkan platform Merdeka Mengajar dan juga menautkan Belajar ID ke SIM PKB. Bapak Ibu yang PPG juga pasti sudah diwajibkan untuk menggunakan akun Belajar ID-nya untuk mengikuti PPG-nya juga. Karena untuk pertimbangan semua tugas-tugas baik video mengajar juga pasti disimpannya di Google Drive. Dan kalau pakai akun Gmail biasa, itu tidak akan muat Bapak Ibu. Jadi Belajar ID inilah solusinya. Nah, ini keuntungannya kita bahas satu-satu tadi ya. Akun pribadi 15 GB, akun Belajar ID-nya tanpa batas. Bisa dilihatnya di bagian bawah di profil kita itu ya Bapak Ibu ya. Ada batasnya, sedangkan Belajar ID tidak ada batasnya. Nah, ini yang dimaksud dengan di Classroom bisa menyematkan link untuk Google Meet-nya. Itu di sini kalau akun pribadi sebelah kiri tidak bisa. Tapi kalau di Classroom Belajar ID sebelah kanan, dia bisa di profil kelasnya bisa menyematkan link Google Meet yang sudah bisa dijadwalkan. Kelebihan yang lain, Classroom Belajar ID, kita bisa menambahkan kolaborasi dengan maksimal tuh 1000 siswa. Nah, sedangkan kalau di akun pribadi Gmail kita mungkin maksimalnya hanya 250 siswa dalam satu kelas. Nah, ini kita bisa misalnya mau membuat kelas besar. Misalnya kita mau ngajar satu mapel tapi untuk kelas yang banyak, biar nggak ribet ngasih materinya, ya mungkin bisa digabungkan atau mungkin berkolaborasi dengan sekolah lain. Nah, itu bisa banget ya Bapak Ibu ya. Classroom-nya tampungan untuk siswanya lebih banyak di Belajar ID. Nah, di Classroom-nya juga, kalau di akun pribadi itu tidak dapat import nilai dari Google Form. Ya, sedangkan di akun Belajar ID, kita bisa mengimport nilai dari Google Form untuk mengecek nih, cek originalitasnya juga bisa. Nah, itu perbedaannya. Saya sedikit mengutip tadi kata-kata quote dari Pak Arnold ya, teknologi adalah sahabat kita ya, saya setuju banget. Ya, teknologi itu tidak akan menggantikan guru hebat, tapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional. Ini mengutip George Couros ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu, kita bahas satu gimana sih untuk pengaktifan akun Belajar ID gitu ya. Terus yang belum dapat gimana cara dapatnya. Nah, kita akan bahas satu-satu. Tapi sebelumnya saya mungkin perlu share tingkat aktivasi akun Belajar ID yang mungkin tadi sempat dicuplik oleh Pak Arnold gitu ya di Kalbar itu kita masih sangat rendah gitu ya untuk aktivasinya.
Jadi mungkin kita fokus ke ini adalah screenshotan dari dashboard dinas. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang penasaran aktivasi akun pembelajaran di daerah itu ini per 21 Februari ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa cek sendiri mandiri masing-masing gitu ya dengan mengetikkan ini bit.ly bit dashboard dinas. Nanti bisa dicek provinsi kita cari per kabupaten juga bisa, per sekolah juga bisa, kita bisa cek aktivasi akun di daerah kita tuh sudah sejauh mana. Nah, ini adalah daerah dengan di sebelah kanan bawah itu adalah 10 daerah ya kota kabupaten dengan jumlah akuntansi yang jumlah aktivasi yang tinggi gitu ya. Sedangkan di Kota Singkawang semalam saya sudah di Kalimantan Barat, mohon maaf. Ini sempat saya screenshot di Kalimantan Barat itu sepenuhnya belum sampai 10%. Sedangkan kalau di Kota Singkawang sendiri itu kira-kira 11% apa ya. Nah, ini sebaran sekolahnya ini nggak saya screenshot semuanya ya Bapak Ibu, kalau penasaran bisa dibuka sendiri di link ini. Nanti bisa dicek apakah sekolah kita sudah aktif semua. Kalau sudah aktif semua, apakah sudah digunakan untuk login atau belum? Nah, itu bisa dicek di situ Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan setelah pelatihan ini Bapak Ibu yang mengikuti bisa colek-colek temennya di sekolahnya gitu ya untuk menggunakan akun belajar ID-nya. Sayang banget kalau nggak dipakai. Next, cara aktivasi akun belajar ID. Yaitu dengan menghubungi operatornya ya Bapak Ibu. Yang bisa mengunduh akun belajar ID di sekolah tersebut adalah operator dari sekolah tersebut. Langkahnya mengakses pd.data.kemdikbud.go.id. Nah, ini yang bisa mengakses akun untuk loginnya yang tahu adalah operator dapodiknya. Biasanya dipegang operator dapodiknya atau bahkan kepala sekolahnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah dibuka kemudian diunduh akunnya. Ada 2 akun yaitu peserta didik dan pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian operator bisa mendistribusikan langsung ke masing-masing pengguna. Atau bahkan di beberapa sekolah ada yang operatornya membantu aktivasi juga tidak masalah. Jadi di-defaultkan saja, digantikan password aktivasi semua, nanti biar masing-masing yang ganti password baru. Itu juga bisa Bapak Ibu. Dengan catatan jumlah gurunya mungkin di sekolah tersebut tidak banyak gitu ya. Kalau banyak ya kasihan operator juga pasti nggak sempat gitu. Nah, kemudian setelah diterima oleh masing-masing bisa langsung login melalui halaman email di Google ya, mail.google.com, kemudian masukkan user ID belajar ID yang diperoleh dari operator dan password bawaan yang diberikan oleh operator juga. Nah, setelah dibaca, disetujui syarat dan ketentuannya, diganti passwordnya dan otomatis akun belajar ID-nya sudah aktif dan sudah siap digunakan. Ini screenshot aksesnya, tuh ada login ya, loginnya yang bisa ya operator atau capsec-nya. Downloadnya seperti itu ya Bapak Ibu, kira-kira di sebelah kiri itu di-download dulu akunnya. Ada akun peserta didik, ada akun PTK, ada akun admin. Setiap sekolah mendapatkan akun admin untuk kepala sekolah dan akun admin untuk operator dapodiknya. Minimal 2. Nah, kemudian diunduh filenya berupa CSV. Setelah diunduh, tadi ya, nah, bisa diunggah melalui Google Drive ya, unggah CSV-nya tadi filenya. Kemudian di open ya, diunduh. Ini simulasi ininya aja, simulasi cara membukanya. Nah, jadi dibukanya menggunakan Google Spreadsheet. Nah, kalau sudah bisa di-copy mana yang akun siswa, mana yang akun guru, bisa dibagikan ke masing-masing pemiliknya. Gampang ya Bapak Ibu ya, ini akun guru. Contohnya seperti ini. Nah, ada nick-nya, ada namanya, username-nya ada, diakhiri dengan belajar ID, kemudian password bawaannya itu untuk login pertama kali dan harus diganti ya untuk mengaktifasi. Nah, salah satu cara nih, peserta didik kan banyak, gimana membagikannya? Kita bisa melalui wali kelas gitu. Dan mungkin wali kelas juga dimintai tolong untuk membimbing siswanya aktivasi ketika di dalam kelas atau pada saat pelajaran komputer di laboratorium sekolah. Teknisnya ya silahkan lah ya Bapak Ibu mungkin punya cara-cara yang lebih gampang gitu. Nah, gimana nih kalau misalnya saya pernah aktivasi, pernah login,
ternyata password sudah saya ganti, saya lupa password, reset passwordnya kemana? Nah, untuk meriset password guru dan siswa, Bapak Ibu bisa menghubungi admin sekolahnya. Tadi ada 2 admin di masing-masing sekolah ya Bapak Ibu. Jadi bisa menghubungi operator dan kepala sekolahnya dengan mengakses admin.google.com. Nah, kemudian tinggal dipilih aja nama siswanya mana, dan nanti tinggal di reset sebelah sini. Nah, itu yang bisa mengakses ke sini adalah yang memiliki atau yang memegang akun admin, begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini guru juga sama, cari nama gurunya, kemudian dipilih, dicentang, baru di reset. Gimana nih kalau misalnya admin sendiri lupa password? Nah, kalau admin sendiri yang lupa passwordnya, ya Bapak Ibu admin bisa membuka www.belajar.id-nya, ya. Kemudian di bawah itu ada tombol bantuan. Klik tombol bantuan, laporkan permasalahannya, kemudian dikirim aduannya. Nah, karena kita melalui website gitu ya, Bapak Ibu helpdesk. Nah, itu kan mengurusin satu Indonesia gitu ya, jadi harus bersabar. Nah, kalau bisa nih kuncinya akun admin itu ya jangan sampai lupa password. Nah, kan itu kan tanggung jawab ya Bapak Ibu ya, sudah dikasih 2 lagi kan. Nah, semisal nih Bapak Ibu, ini bukan lupa password ya adminnya ya, tapi akun adminnya ternyata ketika dibuka tadi mau reset password nggak bisa. Jadi admin kehilangan fungsi admin gitu ya. Jika ada admin di sekolah misalnya, ketika dimintain untuk meresetkan password dia tidak bisa, artinya dia kehilangan fungsi admin, bisa melaporkan ke link berikut Bapak Ibu. Salah. Oh maaf, bisa lapor ke saya, nanti saya bantu, saya kirimkan link aduan untuk merequest fungsi admin bagi akun admin gitu ya Bapak Ibu ya. Misalnya ini ada admin nih di sekolah nih, nggak bisa ngereset, berarti dia belum sepenuhnya mendapatkan fungsi sebagai admin, nanti bisa menghubungi lewat saya, nanti saya sampaikan ke kapten, kemudian disampaikan ke Revo atau langsung ke Google for Education untuk mengisi, ada link gitu untuk aduan khusus bagi admin yang belum memiliki fungsi sebagai admin gitu ya. Nah, ini tadi link untuk Bapak Ibu yang bekerja di Dinas Pendidikan gitu ya, atau di LPMP mungkin yang ingin memiliki akun dinas yang belajar ID. Nah, itu boleh mengisi ini ya, ringkas.kemdikbud.go.id atau permohonan akun untuk dinas. Ya, ini untuk Bapak Ibu dinas ya. Jadi Bapak Ibu guru gimana yang belum, Bu? Siswa juga ada yang belum. Nah, itu melalui operator Dapodik. Bapak Ibu bisa bilang, sampaikan ke operatornya untuk sering-sering sinkron mungkin ya. Atau misalnya, saya udah lama nih di Dapodik tapi belum dapat juga. Mungkin Bapak Ibu di Dapodiknya mungkin mutasi. Nah, bisa dicek dulu di sekolahnya yang dulu. Nah, itu gimana? Nah, cara mengecek ketersediaan akun belajar ID nih Bapak Ibu. Sekarang ada fungsi yang terbaru gitu ya. Selain kita bisa menghubungi operator, nah sebelum ke operator kita bisa ngecek mandiri sekarang. Nah, kita bisa melalui web www.belajar.id. Nah, kita nanti akan diminta memasukkan nama lengkap, nama ibu kandung, tanggal lahir, kemudian apa ya ini? NPSN sekolah. Kalau tidak salah itu. Nah, kemudian cek akun. Ya, nama lengkap, jenis pengguna. Jenis pengguna itu apakah peserta didik atau pendidik dan tenaga kependidikan, tanggal lahir dan NPSN. Nah, itu kemudian cek ketersediaan akun. Nah, nanti jika ada akun Bapak Ibu itu tersedia, nanti akan muncul. Nah, muncul misalnya nama akunnya apa, @smp.belajar.id. Enggak gini sebenarnya, @guru.smp.belajar.id misalnya seperti itu. Nah, itu bisa dicek detail akun pembelajarannya. Nah, kalau itu tersedia. Ya, kalau tersedia Bapak Ibu bisa langsung membuka melalui email pribadinya, nanti ada pemberitahuan dan untuk bisa diaktifkan. Yang belum mengaktifkan ya Bapak Ibu ya, itu bisa dicek ketersediaannya. Kalau udah ngecek di sini nggak ada, kemudian bisa tanya ke operator. Ke operator ternyata juga nggak ada, Bapak Ibu bisa melalui
akun ini sama ya Bapak Ibu tadi diaktifkan ya, kalau ada belum diaktifkan diaktifkan. Nah, kalau ternyata ini sama, mengaktifkan, setuju aja. Nah, kalau sudah sampai di sini, masukkan password baru dan siap untuk digunakan. Nah, ini. Nah, misalnya nih udah dicek di sini nggak muncul. Ya, nggak muncul ya Bapak Ibu ya. Terus tanya di operator juga nggak ada gitu kan. Nah, kalau ada sih gampang tinggal langsung diaktifkan. Kalau sudah aktif, di sini akan ada keterangan akun Anda aktif gitu sih aman ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya tidak tersedia, Bapak Ibu bisa menggunakan tadi tombol bantuan ya. Tombol bantuan Bapak Ibu bisa tuliskan di situ ditanyakan permasalahannya apa gitu. Selain juga bisa ngejar-ngejar operatornya untuk sering-sering sinkron gitu biar nanti misalnya akan ada penyaluran akun belajar ID lagi biar langsung dapat gitu. Cuma ini memang belum ada info lagi untuk delivery akun belajar ID-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi sementara yang baru terdaftar di Dapodik itu yang diberi gitu. Oke, ini sudah pengaktifan. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh ya disambil. Nah, ada pertanyaan tentang belajar ID atau saya lanjut? Halo, apakah masih nyambung saya ya? Pak Tokimin monitor? Lanjut, baik, terima kasih Bapak. Iya, terima kasih Ibu, semangat ya. Iya, siap. Masih semangat ya Bapak Ibu, terima kasih. Jadi, siap Bapak, terima kasih sudah menyimak. Selain tadi belajar ID ya, nah baru saja Mas Nadiem gitu ya, menteri kita tercinta, meluncurkan platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu sudah download belum nih? Sudah download belum? Yang belum, ayo download. Ya, yang udah ya gitu ya. Yang belum bisa langsung di-download ya Bapak Ibu, masuk ke smartphone-nya melalui Play Store gitu ya. Kemudian cari Merdeka Mengajar yang tandanya biru gini. Kemudian diinstal ke dalam gawai masing-masing. Nah, nanti loginnya kalau gawai Bapak Ibu sudah pernah untuk login belajar ID, otomatis dia langsung bisa sign in menggunakan belajar ID. Nah, untuk sementara platform Merdeka Mengajar, oh belum ya. Oke, belum. Kita mengutip kata-kata Mas Menteri dulu yang bagus banget ini ya Bapak Ibu ya. Guru yang terbaik adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar dan berinovasi. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru terbaik versi Mas Menteri ini ya Bapak Ibu ya. Amin ya. Kita lanjutkan. Jadi untuk sementara ini platform Merdeka Mengajar ini hanya bisa diakses melalui akun smartphone atau gawai Android gitu ya Bapak Ibu, yang handphonenya pakai ada simbolnya apel keroak gitu ya, itu belum ada Bapak Ibu ya. Jadi baru bisa diakses melalui Play Store di gawai yang memiliki aplikasi Android gitu. Dan kalau misalnya nggak punya nih HP Android, kita bisa mengaksesnya melalui website ya. Mana ya dia? Nah, melalui https://guru.kemdikbud.go.id. Nah, kita bisa melalui komputer selain pakai handphone ya Bapak Ibu ya. Nah, kita kenalan dulu nih. Aplikasi atau platform Merdeka Mengajar itu apa sih gitu ya. Platform ini adalah platform edukasi yang akan menjadi teman penggerak. Nah, bahasanya teman penggerak. Ini Bapak Ibu sudah daftar guru penggerak belum? Singkawang kan angkatan 5 ada kemarin ya pendaftaran ya. Bapak Ibu yang di Sambas angkatan 6 juga ada lagi kayaknya ya. Nah, yang di Kalbar, belajar ID juga digunakan untuk mendaftar guru penggerak. Nah, semuanya sekarang menggunakan belajar ID. Nah, platform ini adalah diciptakan untuk guru. Ya, untuk guru dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada 4 hal.
mohon maaf. Ada 3 hal yang bisa dilakukan menggunakan platform Merdeka Mengajar, yaitu salah satunya mengajar, belajar, dan berkarya. Mari kita bedah satu-satu. Nah, mengajar. Di dalam platform Merdeka Mengajar, kita bisa menemukan ya beberapa referensi untuk guru untuk bisa menjadi referensi kita dalam mengajar praktik dengan kurikulum Merdeka. Nah, ada contoh-contoh perangkat ajar asesmen murid yang ada di situ. Meskipun untuk saat ini Bapak Ibu ya, memang belum semua fase ada di situ, tapi sudah banyak. Coba Bapak Ibu nanti cek ya di situ ya. Masukkan mata pelajarannya, kemudian fase numerasi atau literasi untuk fase E kah? Nah, itu dicek. Nah, itu ada beberapa contoh perangkat mengajar yang sudah didesain oleh guru-guru inovatif di Indonesia gitu ya, untuk bisa dijadikan contoh dan referensi oleh kita. Itu dalam hal mengajar. Nah, belajar. Nah, Bapak Ibu di platform Merdeka Mengajar ini, Bapak Ibu bisa menemukan menu pelatihan mandiri. Nah, di dalam pelatihan mandiri itu ada modul-modul yang sudah disediakan yang bisa kita pelajari, juga ada latihan-latihannya. Jadi kayak latihan ikut diklat ya, tapi kita menggunakan gawai kita sendiri. Bahkan ada dilengkapi dengan video-video inspirasi dari guru-guru inovatif ya. Bisa Bapak Ibu lihat itu sebagai referensi juga. Itu dalam hal belajar. Nah, berkarya. Ada menu atau fitur di platform Merdeka Mengajar yang kita bisa menautkan akun YouTube kita atau bahkan karya-karya kita yang ada di yang sudah pernah kita buat gitu ya. Kalau zaman dulu kita ngajar mungkin hanya disampaikan di kelas, zaman sekarang boleh juga Bapak Ibu videokan, kemudian kita buat di YouTube. Nah, ada guru-guru YouTuber gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, meskipun kita nggak semuanya tampil gitu, mungkin masih ada beberapa yang malu untuk tampil memperlihatkan wajah. Nah, bisa kita share perangkat kita misalnya dengan diisi suara kita upload ke YouTube ya. Kemudian kita tautkan ke platform Merdeka Mengajar. Nanti ini bisa dibagikan ke guru-guru lain juga untuk bisa saling berbagi inspirasi dan berkolaborasi. Nah, ini tadi ya Bapak Ibu, platform Merdeka Mengajar bisa diinstal melalui gawai Android gitu ya, atau diakses melalui situs guru.kemdikbud.go.id. Nah, perangkat ajar juga ada beberapa contoh yang sudah disediakan di platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu bisa buka-buka, ada RPP, bahan ajar, modul project, buku murid, bahkan contoh asesmen. Dari asesmen ini Bapak Ibu bisa download juga. Bisa di-download, kemudian bisa di-share ke siswanya. Nah, enak kan Bapak Ibu? Cuma memang ya, kembali lagi ini masih dalam tahap pengembangan, belum semua mata pelajaran itu ada. Tapi kalau mata pelajaran Bapak Ibu yang Bapak Ibu ampu itu umum, kebanyakan sudah ada di platform Merdeka Mengajar. Nah, silakan Bapak Ibu pasti penasaran, silakan dikulik lagi platform Merdeka Mengajarnya. Jangan lupa untuk di-download terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya belum punya akun Belajar ID bisa download? Enggak? Bisa. Tetapi untuk mengakses beberapa fitur di dalam platform Merdeka Mengajar, itu memerlukan akun Belajar ID. Begitu ya Bapak Ibu ya? Nah, apabila Bapak Ibu memiliki beberapa pertanyaan yang mungkin temannya atau mungkin saya tidak bisa menjawab, Bapak Ibu bisa akses ke dalam panduan lengkap ini ya. https://bit.ly /Merdeka Mengajar. Materi ini nanti akan saya share di grup ya Bapak Ibu. Nanti akan saya share di grup. Ada link-link di dalamnya. Ini kan nanti bisa Bapak Ibu gunakan apabila membutuhkan. Nah, ada tutorialnya juga untuk menggunakan platform Merdeka Mengajar. Ada di videonya, linknya juga ada di materi ini. Oke, tidak ada alasan lagi untuk kita tidak mendownload platform Merdeka Mengajar ya Bapak Ibu. Dengan manfaatnya yang sangat banyak, saya rasa tidak ada salahnya di gawai kita dilengkapi dengan platform Merdeka Mengajar. Nah, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Sebelum ke materi terakhir nih. Materi terakhir adalah menautkan akun Belajar ID ke SIM PKB.
Ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan biar nggak saya terus yang ngomong. Ya, Pak Tokimin, gimana? Dilanjut saja. Oh, baik. Terakhirnya. Siap. Terakhirnya kita sesi tanya jawabnya nanti. Siap, Pak. Baik, kita sampai di materi terakhir dari saya, yaitu menautkan akun Belajar ID ke SIM PKB. Seperti yang kita tahu, Bapak Ibu, izin Pak, mungkin bisa di-mute Pak. Perlu dinonaktifkan dulu mikrofonnya. Iya, Bapak yang lagi mengaji, Bapak yang lagi mengaji mungkin bisa di-mute dulu Pak. Baik, saya lanjutkan. Nah, aplikasi SIM PKB adalah aplikasi yang saya rasa wajib dimiliki oleh guru kan ya Bapak Ibu ya. Kita banyak sekali informasi-informasi yang disampaikan melalui aplikasi SIM PKB kita. Nah, belum lama ini Kementerian menghimbau untuk menautkan akun Belajar ID kita ke SIM PKB. Nah, di pertama kali kita buka dulu ya aplikasi SIM PKB kita, ya seperti biasa kita masuk ke halaman websitenya, kemudian kita masukkan user ID kita dan kata sandinya, kemudian klik masuk ya, Bapak Ibu pasti sudah terbiasa mengakses aplikasi SIM PKB. Ketika kita belum menautkan akun Belajar ID, nanti ada pengumuman di situ ya Bapak Ibu, pengumuman dari Kemendikbud bahwa menautkan akun Belajar ID maksimal tanggal 12 Maret katanya. Nah, yuk sama-sama kita tautkan aja sekarang mumpung sambil kita pandu gitu ya Bapak Ibu ya. Setelah masuk atau login ke aplikasi SIM PKB, nah kita arahkan kursor kita ke gambar foto kita itu ya Bapak Ibu ya. Klik profil, kemudian akan muncul dashboard akun. Klik itu menu dashboard akun. Setelah itu dia akan muncul ke profil kita. Nah, selamat datang gitu ya. Nah, kita pilih menu integrasi layanan. Nah, kita klik selanjutnya. Setelah kita kita klik integrasi layanan, selanjutnya muncul menu integrasi layanan. Di situ kalau kita sudah punya Belajar ID, ya tinggal klik aja tautkan, klik tautkan ya, Bapak Ibu tautkan, kemudian nanti akan beralih ke menu ini, link tautan layanan, klik lagi tautkan lagi. Klik tautkan lagi, kemudian suruh login ke Belajar ID-nya. Kalau komputer atau handphone kita sudah terbiasa untuk membuka Belajar ID, dia otomatis langsung ada pilihan email Belajar ID-nya. Tinggal diklik aja itu, ya email Belajar ID-nya. Kalau belum ya berarti isikan user dan password Belajar ID-nya. Ya, kemudian akan kembali ke halaman SIM PKB dan ada tulisannya tertaut. Nah, ini berarti sudah tertaut. Nah, kalau sudah tertaut, untuk mengecek kita login tidak lagi pakai akun SIM PKB kita sudah bisa. Kita logout dulu ya, Bapak Ibu, kita klik di sini, kita keluar. Nah, kita login menggunakan akun Belajar ID. Kadang kan kita kan pengen simple gitu ya, bisa langsung pakai Belajar ID atau kita bisa mengetikkan ini. Nah, salah satu kemudahan gitu ya kalau kita laptop atau handphonenya sudah terhubung dengan Belajar ID, kalau buka SIM PKB langsung aja klik akun Belajar ID-nya. Nah, begitu sudah selesai Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan setelah selesai ini Bapak Ibu bisa tularkan apa yang bisa diambil dari webinar siang ini kepada teman-temannya di sekolah, dan karena kan kita harus selalu mau berkolaborasi bersama-sama gitu ya. Jika ini ada quote bagus Bapak Ibu, jika Anda ingin pergi cepat pergilah sendiri, tapi jika Anda ingin pergi jauh pergilah bersama. Gitu ya Bapak Ibu. Sekian dari saya paparannya, kita lanjutkan dengan diskusi.
Oke, terima kasih kepada Ibu Yunda Rismawati. Untuk sementara, untuk materi yang telah disampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan mohon maaf untuk moderator, saya ambil alih karena Pak Tukimin tadi sedang ada kegiatan di luar. Jadi semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Yunda dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Oke, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, untuk sesi pertama kami beri kesempatan untuk 3 penanya. Silakan Bapak Ibu, silakan untuk angkat tangannya melalui Google Meet-nya ya. Ada yang ingin bertanya? Ada yang angkat tangan kayaknya Pak, mungkin bisa di... Baik, kepada Iya, terima kasih Ibu. Sudah dikasih waktu. Di sini saya mau bertanya, kita kesulitan untuk masuk di akun ID itu Ibu. Sedangkan kita belum punya akun belajarnya. Gimana caranya untuk kita bisa mempunyai akun belajar dan bisa masuk di akun ID? Ya, baik Ibu. Langsung jawab atau tampung dulu nih Pak? Pak Andri ya? Pak, boleh langsung jawab atau ditampung dulu Pak? langsung jawab aja Bu. Langsung jawab aja ya. Pak, ini mohon maaf ada yang share screen kayaknya ya. Bu Kanti Sumiwi tuh. Oke, baik Ibu. Bu Hasim, terima kasih pertanyaannya. Jadi, tadi sudah sempat saya cuplik juga gitu ya Ibu. Ibu, saya tanya dulu, apakah Ibu sudah terdaftar di Dapodik, Bu? Sudah. Ibu mungkin bisa meminta akun belajar ID-nya kepada operator Dapodiknya. Di sekolah Ibu, apakah semuanya belum punya atau hanya Ibu saja? Semuanya belum bisa. Iya, berarti mungkin belum di-download oleh operatornya. Nah, karena Ibu sudah mengikuti kegiatan siang ini, Ibu kan jadi tahu nih, siapa yang bisa mendapatkan akun belajar ID, yaitu melalui operator Dapodiknya. Nah, nanti materinya ini akan saya share ya Bu ya, di situ ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu, operator harus login ke pd.data, apa tadi tuh ya? pd.data apa gitu pokoknya ya. Operator itu yang bisa login ke situ Bu. Nah, jadi operator lah yang bisa mendownload file akun belajar ID untuk satu sekolah. Setelah itu operator lah nanti yang harusnya mendistribusikan akun-akun itu ke Bapak Ibu guru dan siswa yang ada di sekolah tersebut. Untuk aktivasinya, nah mungkin itu bisa masing-masing. Langkah aktivasi tadi juga sudah ada di materi paparan saya juga. Ya, bisa diterima ya Bu? Ya, sama-sama Bu. Ya. Oke, terima kasih jawabannya Ibu Yunda. Oke, kemudian Bapak Satria Akmal, dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Satria Akmal Zapawali. Sebenarnya saya masih seorang mahasiswa, masih belum lulus. Apakah untuk program ini hanya diperuntukkan untuk guru atau bagaimana? Jika ini untuk guru, mungkin pas besok waktu lulus bisa saya aplikasikan. Terima kasih. Iya, terima kasih pertanyaannya Mas Satria ya. Berarti Mas aja manggilnya Bang atau Bang ya. Jadi iya, betul. Ini sementara ini akun belajar ID ini terselenggara baru disediakan untuk siswa dan guru serta tenaga kependidikan gitu ya, staf TU yang sudah terdaftar di Dapodik. Nah, jadi dengan mendapatkan akun belajar ID tadi bisa mendapatkan berbagai fasilitas tadi yang sempat saya paparkan gitu ya, bisa mengakses platform Merdeka Mengajar juga, dan bahkan bisa memanfaatkan Google Drive yang unlimited. Nah, nanti mudah-mudahan Mas Satria bisa menjadi guru. Mas Satria langkah pertamanya ya harus
masuk ke Dapodik dulu. Dan untuk dapat akunnya, yaitu tadi harus melalui operator sekolah. Jadi sering-sering sinkron dari operatornya, nanti akan muncul sendiri akunnya apabila Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi itu mendelivery lagi akun belajarnya. Untuk sementara info yang saya dapat, baru tahap 1 kemarin itu yang sudah terdeliver. Kenapa? Karena akun yang sudah terdeliver saja sekian juta itu ya, itu belum 100% teraktivasi. Jadi masih dalam tahap apa namanya ya? Masih dalam tahap disosialisasikan dan proses dulu begitu. Iya. Semoga menjawab ya, Mas Satria. Siap, terima kasih atas jawabannya. Disambil minum-minum dulu boleh ya Pak ya? Saya izin minum. Ya, Ya, silakan. Oke, terima kasih jawaban yang telah diberikan oleh Bu Yunda. Untuk pertanyaan yang ketiga, kami persilahkan kepada Bapak Paulus untuk bertanya. Untuk kesempatannya kami persilahkan. Baik, Ibu, terima kasih. Jadi saya bertanya tadi itu, Ibu sudah sudah mengajarkan bagaimana cara kita menautkan tadi. Cuma ada pertanyaan dari saya begini. Jadi akun saya sudah langsung masuk di akun tadi. Nah, kemudian pada saat saya menautkan sudah berhasil begitu. Cuma pertanyaan karena saya baru memulainya ini, ya. Setelah saya sudah menautkan, di ujung layar saya ada tulisan tertaut dengan akun email baru saya, akun belajar saya begitu. Apakah saya ini sudah bisa menggunakannya? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik Pak Paulus, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau untuk penautan akun belajar ID ke SIM PKB-nya berarti sudah berhasil ya Bapak ya. Ketika sudah ada tulisan tertaut berarti itu sudah tertaut dengan belajar ID. Nah ini saya mau tanya dulu, maksudnya menggunakannya itu menggunakan dalam hal apa dulu nih? Belajar ID-nya digunakan? Ya, maksud saya itu apakah saya sudah bisa menggunakan akun belajar ID-nya itu, kemudian bagaimana cara menggunakannya begitu. Baik Pak. Jadi akun belajar ID ini Bapak, ini sama dengan akun email kita, akun Gmail kita. Apa yang biasa kita manfaatkan menggunakan akun Gmail kita, itu bisa kita manfaatkan, kita bisa lakukan dengan akun belajar ID. Nah, hanya ada fitur-fitur yang lebih canggih menggunakan belajar ID. Contohnya biasanya Bapak menggunakan email untuk apa? Misalnya untuk kirim email, ya. Saya Email untuk Zoom meeting. Iya. Nah, Bapak mungkin kalau menggunakan akun email biasa, Pak, kalau mau mau mengadakan ini nih, seperti ini webinar ini menggunakan Google Meet ya, Pak ya. Ini kalau menggunakan email biasa, kapasitas pesertanya hanya 50, Pak. Tapi kalau pakai akun belajar ID-nya bisa sampai 100. Kemudian penyimpanan di Google Drive-nya, kalau Bapak kirim-kirim email, itu kan kadang melampirkan foto, video gitu kan ya, Pak ya. Itu kalau pakai email biasa itu kan tersimpannya di drive kita tuh. Itu ada batasannya, penyimpanannya hanya 15 GB. Nah, kalau pakai belajar ID itu bisa sebanyak apapun, tidak ada batasan. Itu salah satu contoh kegunaannya. Nah, kalau akun Bapak memang sudah aktif, sudah tertaut dengan SIM PKB, itu sudah bisa digunakan, Pak. Bisa digunakan untuk berkirim email, bisa digunakan untuk seperti ini webinar ya. Meeting online gitu, itu sudah bisa gitu Pak. Ibu, makasih Bu. Sama-sama Pak. Oke, terima kasih Ibu Yunda. Apakah sudah bisa dipahami Pak Paulus? Paham Pak. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita buka sesi yang kedua ya. Kita lanjutkan untuk sesi yang kedua, yaitu 3 orang penanya lagi. Yang Maaf, bisa, ya Ibu Rita. Di chat saya sudah ketik pertanyaan saya tapi belum
Ya maaf ya. Oh iya, Maaf Bu, nggak sempet ini ngecek chatnya. Iya Bu, disampaikan aja Bu. kita Ya saya Ibu sampaikan boleh melalui secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bu Indah, kalau untuk akun belajar ID guru kan untuk drive-nya tidak terbatas ya, bahkan ada saya dengar info 100 tera gitu kan, 100 tera, wow banyak banget gitu. Cuman yang saya ingin tahu apakah akun belajar ID untuk siswa juga sama? Itu artinya kapasitas penyimpanan. Kemudian berikutnya, kalau yang akun belajar ID, yang saya tahu kemarin ada beberapa platform atau fitur yang bisa kita gunakan gratis, rasanya premium gitulah ya, seperti misalnya Canva for Education gitu. Nah, ketika guru menggunakan Canva for Education, kadang kan kita merasa bahwa tugas mungkin siswa juga perlu gunakan. Apakah untuk siswa yang menggunakan akun belajar ID, fasilitasnya sama dengan guru yang menggunakan belajar ID? Apakah kalau guru kan harus mendaftar gunakan SK atau apa persyaratannya, siswa itu bagaimana? Apakah bisa juga akses ke sana gitu? Ya, terima kasih Bu Yunda. Baik, terima kasih Bu Rita pertanyaannya. Jadi memang untuk kapasitas drive itu sama Bu, yang untuk siswa ya itu sama. Cuma hanya ada beberapa fitur yang tidak disediakan di siswa. Contohnya misalnya Classroom, itu kan kalau kita sebagai guru kita bisa menautkan link Google Meet, di siswa tidak ada. Di kita di Classroom ada menu untuk menambah wali murid, di siswa tidak akan muncul menu itu. Kemudian kalau untuk Canva for Education itu baru untuk guru saja setahu saya. Untuk siswa ke premium belum bisa digunakan gratis. Jadi untuk kapasitas drive-nya mungkin sama ya, unlimited. Untuk akses ke beberapa misalnya tuh menggunakan Google Dokumen, Google Spreadsheet. Nah, itu sama. Misalnya kan kita kalau email biasa ngetik menggunakan Google Dokumen itu nggak ada fitur untuk mengetik suara gitu kan ya. Kalau di Google Dokumen Belajar ID itu ada. Nah, hal-hal seperti itu semua ada, siswa maupun guru ada. Jadi siswa juga bisa dikte begitu ya? Bisa. Bu, ya? Kemudian ada ini yang membedakan fitur Belajar ID dengan yang Gmail biasa itu. Kalau pakai Belajar ID, dokumen-dokumen kita tuh yang kayak spreadsheet, Google Dokumen itu kita bisa setting untuk bisa diedit secara offline. Itu pakai Belajar ID. Kalau pakai yang biasa itu belum bisa. Nah, itu guru dan siswa sama. Gitu Ibu? Ya, sama-sama Bu. Oke, terima kasih pertanyaan Ibu Rita. Selanjutnya kami silakan kepada Ibu Nurjanah tadi yang sudah mengangkat tangan. Yang terdaftar di dapur. Nah, misalkan suatu hari nanti kita itu tiba-tiba berhenti menjadi guru ya, terus dikeluarkan dari dapur, apakah akun belajar ini masih bisa digunakan? Seperti itu. Nah, terima kasih pertanyaannya Bu ya. Nah, untuk ini kasus seperti ini memang belum sempat terbahas sampai situ. Ini menambah ini ya catatan buat saya, nanti kalau ada kesempatan akan saya tanyakan. Ya Bu, terima kasih ya Bu Nurjanah. Cuma yang saya bisa share mungkin ini. Ketika guru jabatannya berubah menjadi kepala sekolah. Nah, karena kan tadi kepala sekolah itu kan admin ya. Admin dia akan memiliki akun admin. Nah, guru itu kan akunnya guru.smp atau SMK gitu ya, .belajar.id gitu. Nah, kalau guru yang naik jabatan ke kepala sekolah, itu nanti secara bertahap akunnya akan berubah sendiri menjadi akun admin. Ya, yang sudah pernah terjadi yang seperti ini Bu ya. Yang kalau keluar jadi guru itu belum menemui kasus ya Bu ya. Tapi sepertinya sih mungkin masih bisa digunakan. Sebagai contoh nih Bu ya, yang kasus yang pernah saya temui, siswa kelas 12. Itu kan tahun lalu itu kan sudah mendapatkan akun ya.
Saya terakhir ngecek siswa saya kelas 12 yang menggunakan akun Belajar ID. Sekarang sudah lulus, itu masih aktif. Nah, cuma memang kemarin saya menyarankan ke mereka untuk membackup datanya yang penting-penting. Takutnya ya, kita takutkan suatu ketika ada peremajaan gitu ya, ada peremajaan data gitu. Ternyata siswa dianggap sudah lulus terus dicabut akunnya, kita kan nggak tahu. Nah, itu sih mungkin Bu kasusnya sebagai contoh ya gitu. Mungkin agak mirip gitu. Tadinya siswa sekarang udah nggak jadi siswa tapi akunnya masih bisa digunakan. Cuma ya itu saya berpesan takutnya nanti sewaktu-waktu terus dinonaktifkan kan ada data penting kita bahaya gitu. Maksudnya kita akan kehilangan data gitu. Nah, itu saja mungkin Bu yang bisa saya jawab. Sama-sama Bu. Terima kasih pertanyaannya, Nurjana. Semoga tetap istiqomah untuk menjadi guru ya. Betul, iya, jangan sampai keluar. Supaya aku belajarnya bisa digunakan terus. Betul, iya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti misalnya ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum sempat terjawab di webinar siang ini, mungkin nanti bisa kita sharing di grup ya, kan sudah ada grup WhatsApp ya Pak ya. Jadi nanti kita bisa sharing lagi melalui grup. Nanti ada nomor saya di situ juga, yang mau japri juga boleh. Cuma pesan saya mungkin kalau japri ya, kalau belum saya balas ya mohon bersabar gitu. Maklum lah kan kita biasa emak-emak nih kan tugas utamanya nggak hanya guru kan ya. Iya, gitu. Ya lanjut mungkin Pak, ada yang mau diskusi lagi? Mungkin ada lagi pertanyaan. Untuk sebagai informasi, link untuk sertifikat sudah kita share di chat ya. Jadi di data Bapak Ibu dengan benar, insya Allah setelah mengisi sertifikat akan langsung otomatis masuk di email Bapak Ibu. Ya, kepada Bapak Muhammad Nasir. Ya, Pak. Ya, kami persilakan Pak ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya Bapak Muhammad Nasir dari Lombok Timur, Nusa Wah, Tenggara Barat. wah, Ya, salam kenal Pak. terima kasih Pak. Ya, salam kenal semua Bapak Bergabung. Ibu juga. Terima kasih. Nah, yang ingin saya tanyakan, kebetulan saya ini gaptek, jadi setelah kita mendengar paparan dari Ibu materi tadi, kita misalnya sudah masuk ke akun Belajar ID, kemudian kita sudah tahu kan dia ke akun SIM PKB, anggap lancar dia. Nah, apakah kita buka dia dari SIM PKB itu, atau ada akun Belajar ID itu kita buka lagi begitu? Apakah dari SIM PKB itu saja, kan sudah ada di sana, sudah ditautkan lah gitu. Ya, cuma itu saja Bu, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad pertanyaannya. Jadi Bapak kalau memang hanya untuk mengakses SIM PKB, jadi Bapak bisa melalui tetap aplikasi SIM PKB-nya. Cuma dalam loginnya itu bisa pakai akun Belajar ID-nya. Nah, kalau Bapak mau memanfaatkan akun Belajar ID-nya, seperti tadi yang ditanyakan Pak Paulus tadi ya, mau untuk kirim email, berarti Bapak harus mengakses ke Google Mail-nya. Bapak masukkan akun Belajar ID-nya. Nah, Bapak bisa berkolaborasi, bisa ngirim email ke teman-teman Bapak, atau bahkan bisa membuat grup. Membuat grup untuk satu sekolah, seperti di kalau kita biasa pakai HP di WhatsApp. Nah, pakai Belajar ID kita bisa membuat grup Belajar ID di masing-masing sekolah. Nah, kalau Bapak gunakan untuk mengajar Pak, classroom-nya, nah nanti Bapak bisa bebas menugaskan siswa Bapak untuk mengumpulkan jenis tugas, baik video, foto, bebas tanpa khawatir Google Drive Bapak tuh Belajar ID-nya akan penuh. Nah, kalau kita pakai email biasa, itu baru satu kelas yang kirim video sudah penuh. Saya sudah pernah mengalami ya, sampai saya tuh ternak akun Gmail ya Pak ya. Saya punya 4 akun Gmail biasa. Sampai akhirnya sekarang dikasih Belajar ID. Nah, itu contohnya Pak. Mudah-mudahan menjawab ya Pak ya. Ya, mau kasih jawabannya Bu Moderator. Ya, semoga dapat membantu ya Pak penjelasannya. Ya, Terima kasih juga kepada Ibu Indah yang telah panjang lebar untuk menjelaskan materi pada siang hari ini.
untuk selanjutnya, Bapak mau tanya lagi nih. oh ya Ibu Masih ada Rita, Boleh? kesempatan? ya boleh Bu Rita, silakan. Ini terkait dengan Google Meet. Kalau beberapa waktu lalu kan saya pernah gunakan Google Meet untuk pertemuan itu bisa ngerekam. Iya. Ya, tapi baru beberapa hari yang lalu coba nggak bisa ngerekam gitu. Gimana caranya gitu kan? Itu pertama. Kemudian berikutnya kadang-kadang kan kita mau kerja kelompok, apakah di Google Meet itu bisa apa kayak di Zoom ada breakout room gitu ya? Apakah di Google Meet itu ada akses untuk itu gitu? Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bu Rita pertanyaannya. Betul banget Bu, saya juga mencari-cari fitur rekam itu ya. Itu ternyata sekarang itu sudah dibatalkan. Ini saya sempat tadi nanya-nanya ya ke teman-teman, apakah aku nggak bisa ngerekam lagi gitu kan, sama pertanyaan kita. Padahal itu salah satu fitur unggulan Belajar ID sebelumnya ya Ibu ya. Iya. Baru Jadi beberapa hari lalu saya coba, kok nggak bisa rekam gitu. iya betul. Ya, jadi itu beberapa waktu yang kemunculannya itu dia adalah merupakan fitur unggulan yang sering kita gaung-gaungkan bahwa Google Meet-nya itu sekarang bisa rekam pakai Belajar ID. Tapi perlu saya sampaikan Ibu ya. Jadi tertanggal 10 Januari gitu ya. Itu ada informasi dari Google Workspace for Education bahwa mereka menonaktifkan fitur recording Meet bagi seluruh pengguna, termasuk fitur perekaman saat rapat di akun Belajar ID. Saya juga kurang tahu kenapa alasannya, tapi pemberitahuan itu tadi di-share oleh kawan saya ya. Saya juga kurang update gitu ya. Jadi ternyata itu sudah dinonaktifkan. Nah, untuk yang video-video rekaman yang sebelum tanggal 10 Januari itu tetap tersimpan di drive-nya ya, Bu ya. Cuma untuk saat ini ya, ke depannya kita nggak bisa rekam lagi. Mungkin untuk mengantisipasi kayak yang saya lakukan sekarang nih, kita bisa pakai rekam layar aja, pakai aplikasi tambahan, misalnya Camtasia rekam layar atau pakai fitur rekam layar yang lain itu bisa juga, Bu ya. Nah, itu alternatifnya. Jadi saya pikir akun saya yang bermasalah nggak bisa rekam. Enggak, Bu, iya. Atau ada beberapa komputer yang yang dilengkapi dengan fitur rekam layar kan, Bu ya. Ada beberapa komputer yang sudah ada bawaan untuk rekam layar, nah itu bisa dipakai, itu alternatifnya. Mungkin ya Bu ya. Iya, coba Ibu coba ya. Nah, kalau untuk breakout room itu juga belum ada, Bu ya. Sampai sekarang juga belum ada info upgrade untuk menu breakout room. Jadi itu mungkin ada pembatasan-pembatasan, saya juga kurang paham ya Bu ya. Ya mudah-mudahan apa yang bisa kita manfaatkan ya kita manfaatkan gitu, yang memang tidak tersedia ya siapa tahu kita berdoa mudah-mudahan ke depan akan diadakan gitu. Ya terima kasih Bu Rita. Ya, terima kasih Bu Rita. Oke, kita bagaimana Bu Yunda? Apakah mau dibuka lagi pertanyaan untuk sesi terakhir? Boleh sesi terakhir Pak. Oh iya Pak, ini saya ngecek apa namanya nih chat nih, barusan ada yang tidak bisa gabung ke grup WhatsApp, mungkin linknya bisa dikopikan ke kolom chat mungkin Pak. Ya, sebentar lagi insya Allah akan di-share di grup. Ada yang nanya absen, iya. Ya. Oke, untuk sesi terakhir kami buka untuk 3 orang penanya lagi yang sudah mengangkat tangan, yaitu Ibu Resti Jumitasari dan Ibu Siti Naimah. Untuk yang pertama kami beri kesempatan kepada Ibu Resti untuk bertanya. Silakan Ibu Resti. Ya, Ibu Resti Jumitasari. Oke, mungkin Ibu Siti dulu ya. Ibu Siti Naimah, kami persilakan. Ibu Siti. Oke, untuk informasi bahwa link grup sudah di-share di grup di chat ya, di kolom chat sudah di-share. Kemudian untuk link sertifikat juga nanti dan materi juga akan di-share di grup WA ya. Oke, mungkin Ibu Siti tadi, atau sudah tidak ada lagi yang bertanya ya?
Sudah cukup jelas kali Pak ya. Mudah-mudahan sih bisa diterima. Ya, mudah-mudahan materi hari ini bisa diterima. Untuk selanjutnya, Dan jangan lupa disebarkan juga ya, ya nggak Pak? Disebarkan ke teman-temannya, ke operatornya gitu ya. Yang materinya juga jangan lupa kita di-sharekan untuk kita Oh lihat siap Pak, nanti malam. siap Pak. materinya mungkin akan di-share di grup. Jadi untuk selanjutnya mungkin akan ada perkenalan dari GSDI ya, GSDI Kota Singkawang dengan anggota-anggotanya. Saya tutup dulu Kak Pak? Ya boleh Bu Indah. Ya, baik. Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan sedikit dari saya yang saya bagikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila dari awal sampai akhir ada beberapa salah kata atau perbuatan yang tidak mengenakan. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bersua kembali meskipun melalui webinar. Ya, jika bertemu di jalan ya mudah-mudahan kita bisa saling tegur sapa dan kenalan secara langsung. Senang sekali bisa di sini bersama guru-guru hebat. Terus kita terus berkolaborasi, kita terus bersama-sama mengembangkan kemampuan kita, meningkatkan kemampuan kita menjadi guru untuk bisa kita bagikan ke siswa-siswi kita di kelas. Dari saya sekian, banyak khilaf dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini ada pertanyaan lagi, tapi nanti mungkin saya share ininya kali ya. Saya share materinya ya Bu ya, ini ada yang nanya. Bu Rani Julia ini. Nanti saya share aja materinya udah ada lengkap dengan langkah-langkahnya ya Bu, biar acaranya tetap dilaksanakan. Terima kasih Pak, saya kembalikan ke Pak Andri, moderator. Ya, terima kasih.